Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilham Mares Harfianto. Di video ini kita akan membahas materi vektor yang kedua. Jika ada yang belum jelas, bisa di-play ulang atau bisa dituliskan di bagian komentar. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu dot product atau perkalian produk dan proyeksi. Definisinya, jika U dan V adalah ruang vektor dimensi 2 atau dimensi 3, dan theta adalah sudut antara kedua vektor U dan V, maka perkalian produk atau dot produk dari kedua vektor tersebut dirumuskan sebagai norm dari vektor U dikalikan dengan norm dari vektor V dikalikan dengan cos theta. Jika U dan V tidak bernilai 0. Tetapi jika U dan V bernilai 0, maka hasilnya sama dengan 0. Contohnya sebagai berikut. Jika vektor U memiliki komponen 0, 0, 1 dan vektor V memiliki komponen 0, 2, 2 dengan theta atau sudut antara kedua vektor tersebut adalah 45 derajat, maka U dot V atau perkalian produk dari vektor U dan V adalah norm dari vektor U dikalikan norm dari vektor V dikalikan dengan cos theta. Norm dari vektor sudah kita pelajari sebelumnya di video yang pertama, sehingga untuk norm dari vektor U kita peroleh akar 0 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Untuk norm dari vektor V, kita peroleh akar 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Cos theta dengan theta sama dengan 45, kita peroleh cos theta atau cos 45 hasilnya sama dengan setengah. Sehingga U dot V kita peroleh hasilnya norm U kali norm V kali cos theta. Hasilnya sama dengan 2. Jika materi yang pertama tadi membahas tentang dot product atau hasil kali produk dari dua vektor, maka materi yang kedua kita akan membahas tentang komponen dari perkalian produk. Komponen dot product dari dua vektor bisa kita rumuskan sebagai berikut. Misalkan ada dua vektor U dan V, kita kalikan, maka vektor U tentu saja memiliki komponen U1, U2, dan U3. Vektor V juga sama, memiliki komponen V1, V2, V3. Maka hasil kali dari U dot V adalah kita kalikan komponen-komponen yang seletak. U1, V1 ditambah U2, V2 ditambah U3, V3. Selanjutnya mencari sudut antara kedua vektor. Dari persamaan pertama dapat kita gunakan untuk mencari sudut antara dua vektor. Sehingga cos theta sama dengan U dot V atau vektor U dikalikan dengan vektor V dikali dengan norm U dikali dengan norm V. Contoh dari dua persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya sebagai berikut. Misalkan kita punya vektor U dengan komponen 2, min 1, 1, dan vektor V dengan komponen 1, 1, 2, ditanyakan berapa U dot V dan tentukan besarnya theta atau sudut di antara kedua vektor tersebut. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Jadi, kita kalikan komponen-komponen yang seletak pada masing-masing vektor. Hasilnya kita peroleh 2 kali 1 ditambah negatif 1 kali 1 ditambah 1 kali 2, hasilnya kita peroleh 3. Selanjutnya, kita akan mencari sudut antara kedua vektor tersebut. Sebelum mencari sudut, kita cari terlebih dahulu norm dari masing-masing vektor. Norm U maupun norm V. Kebetulan untuk persoalan contoh 2, norm U dan norm V diperoleh hasil yang sama, yaitu akar 6. Sehingga
dapat kita masukkan ke dalam persamaan cos theta sama dengan U dot V dibagi dengan norm U dikali dengan norm V. U dot V dari perhitungan sebelumnya kita peroleh nilainya 3. Sementara norm U dikalikan dengan norm V kita peroleh akar 6 dikalikan dengan akar 6. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Yang betul adalah akar 6 dikalikan dengan akar 6. Sehingga kita peroleh 3 dibagi dengan akar 6 kali akar 6 hasilnya adalah 6. 3 per 6 atau sama dengan setengah. Cos theta sama dengan setengah, sehingga theta kita peroleh nilainya 60. Atau sudut di antara vektor U dan vektor V adalah 60 derajat. Dari dot produk dua vektor yang kita pelajari sebelumnya, dapat kita gunakan untuk menentukan jenis sudut apa yang terbentuk antar kedua vektor. Dalam teorema 331 disebutkan bahwa jika U dot V lebih dari 0, maka theta atau sudut yang terbentuk adalah lancip atau kurang dari 90 derajat. Sementara jika U dot V memiliki nilai kurang dari 0, maka sudut yang terbentuk adalah tumpul atau lebih dari 90 derajat. Sementara itu, jika U dot V hasilnya sama dengan 0, maka sudut yang terbentuk adalah siku-siku. Atau antara U dan V saling tegak lurus. Contohnya sebagai berikut. Kita punya 3 buah vektor, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W. Misalkan kita akan melihat bagaimana kondisi sudut yang terbentuk antara ketiga vektor ini. Dapat kita selidiki dengan cara mengalihkan vektor-vektor tersebut secara berpasangan. Contohnya, U dot V kita kalikan, hasilnya kita peroleh negatif 5. V dot W kita kalikan, kita peroleh hasilnya 21. Dan U dot W kita kalikan, hasilnya kita peroleh 0. Dari sifat sebelumnya, kita peroleh U dot V hasilnya negatif 5. Berarti sudut yang terbentuk antara vektor U dan vektor V adalah tumpul, karena nilai U dot V kurang dari 0. Sementara vektor V dan vektor W membentuk sudut lancip, karena hasil perkaliannya lebih dari 0. Sedangkan untuk vektor U dan vektor W membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus karena hasil perkaliannya sama dengan 0. Materi selanjutnya adalah proyeksi ortogonal. Ortogonal bisa diartikan tegak lurus. Untuk memahami materi proyeksi ortogonal dengan lebih baik, Anda bisa melihat gambar 336. Pada gambar 336, terlihat vektor W1 adalah vektor yang sejajar dengan vektor A. Sementara vektor W2 adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor A. Pada video sebelumnya, dari penjumlahan vektor dapat kita definisikan vektor U adalah hasil penjumlahan antara vektor W1 ditambah dengan vektor W2. Pada pokok bahasan ini, vektor W1 adalah vektor proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A. Dapat kita lihat vektor U, misalkan kita anggap ini sebagai suatu media datar, bisa cermin, maka vektor U misalkan kita letakkan di media datar, yaitu vektor A, maka hasilnya adalah sepanjang vektor W1. Walaupun vektor U sebelumnya lebih panjang, tapi setelah diproyeksikan ke vektor A, hasilnya hanya sepanjang vektor W1. Maka W1 adalah proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A. Simbol proyeksi ortogonal dapat kita simbolkan seperti ini. Proch
AU. Ini menandakan proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A. Teorema 333. Jika U dan A adalah vektor pada dimensi 2 atau dimensi 3, dan jika A tidak sama dengan 0, maka proyeksi vektor U pada vektor A adalah vektor U dikalikan dengan vektor A dibagi dengan norm dari vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A. Sedangkan jika kita ingin mencari komponen dari vektor yang tegak lurus dengan vektor A, maka bisa kita masukkan ke dalam persamaan U dikurangi dengan proyeksi vektor U pada vektor A. Atau kita peroleh U dikurangi A dikalikan dengan A dibagi dengan norm A kuadrat dikalikan A. Contohnya berikut. Kita punya vektor U dengan komponen sebagai berikut, dan vektor A dengan komponen sebagai berikut. Carilah komponen U pada vektor A, dan carilah komponen dari vektor yang tegak lurus dengan vektor U. Maka, yang pertama kita akan mencari proyeksi dari vektor U pada vektor A. Terlebih dahulu kita cari U dot A. U dot A kita peroleh hasilnya 15. Norm dari vektor A kuadrat adalah 4 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, hasilnya 21. Sehingga proyeksi vektor U pada vektor A adalah U dot A dibagi norm A kuadrat dikalikan dengan A. U dot A kita peroleh hasilnya 15 dibagi dengan norm A kuadrat 21 dikali dengan A atau vektor A 4, negatif 1, 2. Sehingga kita peroleh komponen proyeksi dari vektor U pada vektor A adalah 20/7, negatif 5/7, 10/7. Selanjutnya, kita akan mencari vektor yang tegak lurus dengan vektor A. Dapat kita gunakan rumus U dikurangi dengan proyeksi U pada vektor A. Vektor U dari soal adalah 2, negatif 1, 3. Proyeksi vektor U pada vektor A adalah 20/7, negatif 5/7, 10/7. Sehingga vektor yang tegak lurus dengan vektor A adalah negatif 6/7, negatif 2/7, 11/7. Untuk mencari panjang dari proyeksi vektor U pada vektor A atau norm dari proyeksi vektor U pada vektor A, dapat kita gunakan persamaan U dot A dapat kita gunakan persamaan U dot A dibagi dengan norm A. Atau jika diketahui θ, dengan θ adalah sudut antara vektor U dengan vektor A, maka kita peroleh norm proyeksi vektor U pada vektor A adalah norm U dikalikan dengan cos θ. Materi selanjutnya adalah mencari jarak antara titik ke garis. Untuk mencari jarak titik ke garis yang disimbolkan dengan huruf D besar, maka bisa kita gunakan persamaan A kalikan X0 ditambah B kalikan Y0 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan X0 dan Y0 adalah koordinat dari titik. Sementara A, B, C adalah komponen dari garis. Contohnya sebagai berikut. Carilah jarak dari titik 1, negatif 2 ke garis 3x plus 4y min 6 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x0 sama dengan 1, y0 sama dengan negatif 2, a sama dengan 3, b sama dengan 4, dan c sama dengan negatif 6. Sehingga dapat kita masukkan ke persamaan sebelumnya, dan kita peroleh hasilnya adalah 11/5. Sehingga jarak antara titik 1, negatif 2 ke garis 3x plus 4y min 6 sama dengan 0 adalah 11/5.
Sekian video kali ini, jika ada yang belum jelas bisa di-play ulang atau dituliskan pada bagian komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.